warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu belum konsentrasi, masih ada yang belum bisa menjawab salam saya dengan sempurna. Mari ibu-ibu kita jawab dengan sempurna, karena ini merupakan doa untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majlis wa fi hadzal medan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ya man ja'alta as-salata 'ala an-nabi minal qurabat, ataqarrabu ilaika bi kulli salatin sulliyat 'alaihi min awwali nash'atin ila ma la nihayata lil kamalat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi, ya Allah, engkaulah tujuan kami. Wa ridhaka matlubi, kami mohon ridhamu ya Allah. A'tina mahabbatak wa ma'rifatak, berikan cinta dan ma'rifatmu kepada kami. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, kita doakan beliau sehat selalu, beliau dan istri dan keluarga diberikan kekuatan dalam menjalankan amanah yang sangat mulia ini, dan selalu didampingi oleh malaikat-malaikat Allah untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Selayar dan Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Para pimpinan Forkompinda hadir di tengah-tengah kita, Bapak Kajari, hadir di tengah-tengah kita Bapak Dandim, dan hadir di tengah-tengah kita Bapak Wakapolres, dan tentunya para sahabat-sahabat kami dari Basnas Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Selayar, dan tentunya keluarga kami yang kami hormati Ibu Andi Fitriana. Kita doakan sukses selalu dalam usaha, kehidupan, berkeluarga, bermasyarakat, dan insya Allah jika apapun yang kita berikan niat karena Allah, insya Allah akan untuk Allah tumbuhkan keberkahan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, para pimpinan SKPD yang hadir pada kesempatan sore hari ini, para masyarakat Kabupaten Selayar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Saya meyakini betul Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kehadiran Ibu Bapak sekalian di sini menunjukkan kemuliaan daripada Bapak Ibu sekalian, karena menjadi satu kesatuan untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada semesta. Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya bersyukur hari ini bisa hadir di Kepulauan Selayar
yang dulu bapak-bapak ketika kita di SD kita belajar dan kita mengenal selayar. Tapi saya baru hari ini Bapak Ibu sekalian mendarat dan menginjakkan kaki di selayar, di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan yang diturunkan ke tempat ini menjadi sebuah potret yang insya Allah lahir dari selayar ini tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh nasional. Amin. Amin. Ya Rabbal. Mengapa saya yakini betul? Karena di bumi Sulawesi Selatan, karena di bumi selayar inilah DNA orang Sulawesi Selatan, khususnya selayar, adalah DNA para pemimpin-pemimpin yang mampu menjaga negaranya, yang mampu menjaga kawasannya dan menunjukkan kebaikan-kebaikan di dunia. Hari ini Bapak Ibu sekalian, lapangan benteng ini, panggung ini, rumput ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat-malaikat Allah dengan CCTV-nya Allah kirimkan untuk merekam bahwa masyarakat selayar hari ini sudah menjadi bagian dunia untuk menyatukan, membawa potret kemanusiaan. Yakin, mengapa? Karena Allah mengatakan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin sering kita baca dalam setiap waktu. Menyapa kita, Allah menyapa kita dan mengatakan, maka langkah-langkah kita, mulut-mulut kita, tangan-tangan kita akan menjadi saksi di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kaki kita melangkah ke lapangan ini untuk mensumbangsihkan kebaikan-kebaikan kepada hamba Allah yang jauh di Palestina tetapi dekat di dalam hati kita. Bapak Ibu sekalian berbahagia, hari ini kita hadir untuk membersamai saudara-saudara kita di Palestina. Betul Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Kajari mengatakan apa hubungannya Indonesia dengan Palestina. Ingat Bapak-Bapak Ibu sekalian, begitu Indonesia merdeka 17 Agustus, esok harinya seluruh masyarakat Palestina dipimpin oleh Syekh Hussein menyatakan mendukung kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Mereka bergerak mempertemukan masyarakat Palestina, mempertemukan masyarakat Yordania, Syria dan Mesir untuk menggelorakan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan yang ada di tempat ini Indonesia. Merekalah yang pertama kali mengaku itu, didorong oleh ulama-ulama Mesir, dan mereka mengatakan, merdekalah Indonesia karena engkau adalah saudara-saudara kami. Utang kita kepada masyarakat Palestina, mereka mengakui kemerdekaan kita, maka kita hari ini harus menyatakan kami akan bayar utang Indonesia, menyatakan free Palestine, merdeka Palestine, merdeka Palestine. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati kita disatukan oleh kalimat yang mulia. Dari buminya lahirnya para nabi-nabi, lahirnya para agama-agama mulia. Di Palestina lah lahirnya kemanusiaan, lahirnya kelangsungan umat. Karena di Palestina adalah lahirnya para anbiya-anbiya, adyanus samawat, agama-agama langit, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi atau Nasrani disebutnya. Karena itu adalah bumi-bumi yang mulia. Palestina bukan hanya buat umat Islam, tapi Palestina buat seluruh umat manusia. Ketika kita hadir membela Palestina, sesungguhnya kita membela kemanusiaan dan manusia dimanapun kita berada. Bangsa ini, founding father ini sudah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus membebaskan siapapun dari penindasan dan kolonialisme. Wahai masyarakat selayar, Anda harus paham sejarah, dan saya yakin sudah tahu. Di lapangan pemuda, di lapangan benteng ini adalah lahirnya
semangat kemerdekaan Indonesia, maka tempat ini adalah tempat saksi hidup buat kehidupan manusia yang mulia. Tadi pagi Bapak Ibu sekalian, saya berkunjung ke beberapa tempat yang memiliki sejarah besar daripada Selayar ini. Semua perjalanan tokoh-tokoh siapapun Bapak Ibu sekalian, ingat ada Ibnu Battuta, salah seorang pejuang, pengembala yang dari negara Maroko. Mereka muter sampai ke Cina, melewati lautan, dan itu melewati lautan yang berada di dekat Selayar. Samudra Pasai terus di atas ke bawah sampai ke negeri Cina. Perputaran daripada perjalanan tokoh-tokoh dunia yang untuk menemukan kehidupan dan pasti mampir di Selayar. Sejarah menunjukkan di Selayar inilah bertemunya kekuasaan besar di dunia, kekuasaan besar di Indonesia, Majapahit, Sriwijaya, dan kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan memiliki sejarah mulia dan pasti akan berada di Selayar. Ibu-ibu, bapak-bapak, lihat, tempat Selayar adalah kawasan laut yang sangat terbuka dan menjadi tempat transit buat siapa saja yang melewati jalur laut. Ada cerita, tadi saya baca Pak Wakil Bupati dan Bapak Ibu sekalian dan Bu Andi, ketika kami di museum, apa tadi saya lupa itu, Negara ya, ada catatan bahwa bahan barang peninggalan yang ada di museum itu Pak, peninggalan itu berada di kawasan Kaisar Ming 5.000 tahun sebelum Masehi. Artinya orang-orang Selayar sudah dilewati dan ada kehidupan sebelum Masehi. Karena di situ diceritakan kawasan itulah dilewati dan kapalnya karam dan ditemukan bukti-bukti peninggalan yang berasal dari negara tersebut. Seandainya ini ditelisik dalam sejarah, saya meyakini betul akan ada temuan-temuan yang mengawali tentang kehidupan manusia yang lebih utama dan awal, karena sejarah yang sudah ada, sudah ditentukan atau digambarkan keberadaan kawasan yang dibentuk sejak Kaisar Ming. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang ada di Selayar, berbahagialah Bapak Ibu sekalian berada di tempat ini, bersyukurlah berada di tempat ini. Saya begitu mendarat, subhanallah Bapak Ibu sekalian, yang saya ucapkan pertama kali adalah ketika mendarat dari Bulukumba dan teman-teman dari Basnas Bulukumba, Basnas Sulawesi Selatan adalah ucapan Assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillahis salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibu, jamaah, jamaah, ibu Pak. Bapak-bapak, Rasulullah mengajarkan ketika engkau menginjak suatu tempat, masuk tanah kosong, ingin tempatnya diberkahi, ingin kantornya diberkahi, ingin rumah ibu diberkahi, rizkinya mengalir terus, kata Rasulullah, ucapkan Assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillahis salihin, summa iqra surat al-ikhlas marratan wahidah. Tambahkan ucapan surat al-ikhlas, Qul huwallahu ahad. Maka ketika kita baca itu, kita injak rumah itu, kita injak rumah kita masuk kantor kita Pak, Allah akan turunkan keberkahan dan rizkinya kita insya Allah tidak akan berkurang Ibu. Amin. Saya yakin betul Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah saya amalkan bersama keluarga, dan alhamdulillah ibu-ibu, saya tidak pernah takut yang urusannya dengan uang. Mengapa? Karena Allahul Karim, Allahur Razak, pintu langit sudah disiapkan, rizki sudah disiapkan. Bagaimana yang paling penting kita gerakkan alam semesta ini mendukung kita dengan memohon ampun, dengan mohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Bapak Ibu sekalian,
kita hadir di sini untuk mengantarkan doa terbaik buat keluarga kita di Palestina, karena itu tempat para mulia, para nabi-nabi. Dan kami yakin doa-doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan tetringan membuka bluetooth kebaikan, dan kita minta semesta akan membawa doa-doa ini untuk menggerakkan Palestina akan lahir Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi yang akan membebaskan Palestina. Dan kami yakin betul itu pasti terjadi. Mengapa? Karena Rasulullah SAW sudah menyatakan Palestina akan merdeka dan akan menang, akan lahir kebebasan, karena itu adalah buminya para pejuang-pejuang kemuliaan Islam di masa yang akan datang. Bapak-bapak yakin tidak dengan Nabi Muhammad? Yakin. Yakin tidak dengan sabda Nabi Muhammad? Yakin. Maka meskipun kita jauh, kita tetringan doa kita kirim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan langit yang mulia. Saksi ini, lapangan ini sudah membuktikan menjadi kemerdekaan Indonesia, kebebasan selayar dari lapangan ini. Maka dari lapangan ini akan lahir pula tembus ke langit untuk kita mintakan Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya. Paling tidak, bapak-bapak, saya punya santri di rumah, selalu saya minta doa kepada mereka, anak-anakku, para penghafal Quran. Jangan engkau lupa setiap waktu untuk membaca. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Ibu, bapak, izin baca ayat tersebut dalam setiap doa setelah kita sholat. Kita kirimkan, ya Allah, kirimkan tayran ababil, pasukan ababil yang siapapun tidak akan mampu mengalahkan ababil, karena itu adalah pasukan yang engkau kirim. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang Palestina, betul yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Bupati ketika beliau menyerahkan sumbangan dari masyarakat Selayar kepada Basnas RI. Bapak Ibu sekalian harus tahu, itulah kabupaten pertama kali yang menyerahkan bantuan Palestina dalam seluruh Indonesia. Dialah Kabupaten Selayar lah yang pertama kali menyerahkan bantuan itu. Sejak itu pula Sulawesi bergerak, sejak itu pula Indonesia bergerak. Mengapa? Karena berita pertama ketika kami hadir menerima dan foto Pak Wakil Bupati, hari itu semua media di Jakarta memberitakan Selayar adalah kabupaten, Basnas Selayar dan masyarakatnya menyumbangkan pertama kali untuk Palestina. Waktu itu Pak Ketua bilang sama saya, target kita 12 miliar Pak Ajak untuk seluruh Indonesia, untuk Palestina. Tapi hari ini Ibu, kami sudah tanya kepada tim, sudah berapa miliar yang dikumpulkan oleh bangsa Indonesia untuk membantu Palestina? Sudah terkumpul 175 miliar untuk bangsa Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Sumbangannya Ibu berikan hari ini, Allah akan lipat gandakan cahayanya kepada orang yang ada di Aceh, pada orang yang ada di Jawa Barat, pada orang yang ada di Riau, untuk mereka melihat masyarakat Selayar yang dikatakan jauh dari daratan yang luas di Palestina, dari Sulawesi Selatan dan Indonesia, tapi adalah masyarakat yang pertama kali memberikan sumbangsi kepada Palestina melalui gerakan membasuh Palestina. Ini sejarah yang tidak bisa dihilangkan Bapak Ibu sekalian. Adik-adik pemuda Selayar, jadikan momentum ini untuk menunjukkan bahwa Selayar adalah betul Selayar, satu kesatuan layar yang membawa kebaikan buat dunia dan alam semesta ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adik-adik santri dari sekolah As-Salam tadi, sekolah namanya As-Salam, menyebarkan kedamaian dan kebaikan. Saya yakin betul mereka akan menjadi kader-kader pionir
yang akan membawa kedamaian buat dunia dan Indonesia dari Selayar ini. Ibu, Bapak sekalian berbahagia, sebelum saya lanjutkan cerita Palestina, mari kita baca Al-Fatihah buat pendiri Kabupaten Selayar, buat pejuang-pejuang Kabupaten Selayar, buat roh-roh suci masyarakat Selayar yang hari ini mereka dekat dengan Allah karena mereka sudah berada di surga, sudah berada di Maqamil Illiyin, tempat yang tinggi berkumpulnya para roh-roh suci. Kita minta kepada Allah dengan kekuatan roh-roh suci pejuang yang memberikan pengajaran kepada kita. Ya Allah, bawalah spirit pejuang-pejuang Selayar, hantarkan kepada pejuang-pejuang Palestina yang terus mereka hari ini meskipun dibombardir, Ibu, meskipun sudah dibombardir, tapi hari ini koran di Palestina, koran di Israel mengatakan IDF, pasukan Israel mengakui kalah karena pasukan mereka lebih banyak yang gugur dari apa yang terjadi di sana. Ya Allah, arsil du'aana limujahidina fi Palestina bi arwahi syuhada fi Selayar ilaina walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian berbahagia, di waktu hari ini, saat ini, saatul ijabah, waktu yang sangat tepat untuk berdoa kepada Allah, karena Allah menyatakan, Rasulullah menyatakan, bainal asar wal maghrib, adalah pergantian shift daripada malaikat-malaikat Allah. Dan saat ini pula lah kita akan hantarkan doa terbaik kita untuk Palestina. Dan Bapak Ibu sekalian, masyarakat Selayar sudah menjadi contoh kebaikan, maka kita tambahkan kebaikan kita dengan doa-doa. Yang kedua, saya akan ceritakan Palestina hari ini, Bapak Ibu sekalian. Dana yang dikirimkan oleh masyarakat Selayar, kalau Ibu perhatikan, lihat di TV kami, Bu, di siaran-siaran TV One, di siaran-siaran TV mana saja yang memberitakan pengiriman barang kita masuk ke Gaza, gambar yang ada di bawah gambar merah putih adalah gambar Basnas Kabupaten Selayar. Coba perhatikan, ibu-ibu perhatikan. Karena semua siapapun yang mengirimkan bantuan, namanya kami pasang di flyer besar, di truk-truk panjang yang masuk dari Mesir menuju Palestina. Mengapa kita menggunakan Mesir, Bapak Ibu sekalian? Kita tidak bisa masuk Gaza. Gaza dengan Aqsa berjauhan. Tidak mungkin orang Aqsa masuk ke Gaza, dan tidak mungkin orang Gaza masuk ke Aqsa. Sebab begitu dia masuk, maka akan disikat oleh pasukan perbatasan Israel. Itulah tembok besar yang menghalangi antara Gaza dan Dofa Gorbia. Kalau kita perhatikan, ibu bapak sekalian, Gaza ini persis seperti pulau Selayar yang memanjang utara dan di selatan. Dan di selatan sudah hancur, dibombardir, dan mereka pindah ke arah utara, dan mereka masuk ke alas tengah di kawasan Khan Yunis. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di Gaza ada sahabat-sahabat Basnas, adalah masyarakat Gaza yang menjadi relawannya Basnas. Mereka rela berada. Ibu-ibu, kalau ada waktu silakan datang ke Makassar. Kami punya mahasiswa-mahasiswi dari Gaza yang kami kasih beasiswa kuliah di Universitas Hasanuddin. Maka orang-orang Sulawesi Selatan menjadi saksi nanti di hadapan Allah, sudah memberikan beasiswa kepada masyarakat Gaza yang kuliah di sana. Silakan ibu ketemu. Saya sudah ketemu, dan besok saya kembali ke Jakarta akan bertemu kembali. Saya bertanya, namanya Madam Syahin. Saya tanya dengan Syahin, doktor, sudah doktor, lagi koas di Makassar. Saya tanya, Syahin, kaif kana usratukum fi Gaza? Apa keberadaan keluarga kamu? Keadaannya bagaimana? Kata Syahin, dia bilang begini sama saya, Sidi Ahmad,
ayah dan ibu saya dan adik saya masih tetap ada di Gaza. Dan dia tidak berani untuk keluar dari rumah. Mengapa? Karena keluar dari rumah pasti akan dibunuh habis oleh pasukan Israel. Hari ini ada di mana? Saya bilang, hari ini mereka masih ada di rumah saya, masih ada di rumah orang tua saya bersama ibu dan adik-adik saya. Jika rumah saya dibom oleh Allah, dibom oleh Israel, maka itulah takdir terbaik dari Allah untuk ayah dan ibu saya. Saya bilang, Adinda Syahid, apakah Anda bersedia untuk kembali ke Gaza? Saya sedang koas Sidi Ahmad, belum bisa balik ke Palestina. Tapi jika Basnas membutuhkan tenaga saya untuk masuk ke Gaza, saya tahu jalan-jalan tikus, saya akan siap bersama Basnas membawa teman-teman memasuki kawasan-kawasan yang sulit ditembus. Tapi saya tahu jalannya, dan saya dokter dari Universitas Hasanuddin akan membaktikan untuk masyarakat Gaza yang hari ini, Bu, hari ini saja, kalau Pak Kajari bilang tadi, mayat-mayat yang di kuburan diangkat dan dilindas kembali. Hari ini ribuan anak-anak kecil dan ibu-ibu dibunuh. Pasukan Israel tahu, padahal peraturan undang-undang tentang perang tidak boleh membunuh anak-anak kecil, orang-orang tua yang sudah sepuh, dan ibu-ibu atau pasien. Tetapi justru ibu-ibu yang dibunuh oleh mereka. Mengapa? Karena dengan demikian, kalau ibu-ibunya banyak yang mati, mereka tidak bisa melahirkan pejuang-pejuang Palestina di masa yang akan datang. Allahu Akbar. Anak-anak kecil dibunuh. Mengapa? Supaya mereka tidak besar menjadi penggerak-penggerak mujahid di Palestina. Ada seorang anak, dia cerita, kami tidak takut untuk dibunuh oleh siapapun. Mengapa? Karena kami akan menjadi mujahid, pejuang-pejuang, dan kami berada di surganya Allah. Kami senang jika berhadapan, dan kami senang jika kami ditembak mati, karena akan kami disambut oleh malaikat-malaikat Allah. Itu anak-anak TK, Bu. Makanya tadi anak-anak ketika menyanyikan tadi, saya terharu. Akan lahir generasi-generasi Indonesia yang terbaik, yang akan menjaga negaranya. Hari ini Ibu Bapak sekalian, ketika sumbangan masyarakat Selayar sudah dikirimkan ke Basnas RI, kami kirimkan tim. Kami menyewa tempat di Mesir. Mengapa kami menyewa tempat posko di Mesir? Tadi Bu Andi kemarin bilang, bisa gak Pak Ajat datang ke posko Basnas di Mesir? Bisa Ibu, Bapak-bapak, bisa. Kita sewa tempat untuk memberikan langkah strategis, berkoordinasi. Kami hari ini, Bu, tadi saya bilang sama Pak Kajari, seandainya ini ada videotron atau layar, saya bisa kontak langsung, siaran langsung dari Zoom untuk teman-teman di lapangan, siaran langsung, dan ibu bapak bisa melihat langsung. Kami setiap waktu menanyakan kondisi mereka. Bagaimana teman-teman di posko? Kalau kami di posko aman, Pak Ajat. Mengapa? Karena kami didampingi oleh, pertama, pemerintah Mesir melalui Syekhul Azhar menjamin keamanan Basnas dan teman-teman relawan yang ada di posko Indonesia untuk dijamin. Mengapa? Karena Syekhul Azhar adalah setara dengan Perdana Menteri. Kami bertemu dengan Syekh Dr. Ali Jum'ah, penasihat Presiden Sisi, dan mereka menyatakan, kami jamin keamanan orang-orang Indonesia yang ada di posko Basnas. Kalau mereka diganggu, pasukan kami akan diturunkan untuk mengawal para relawan Indonesia Basnas di posko. Subhanallah, Pak penasihat Presiden Ali Jum'ah sudah menjaminkan itu, dan beliau sampaikan, kami sampaikan kepada pasukan, dan kami sampaikan kepada Presiden Sisi bahwa orang Indonesia sudah berada di Mesir untuk masuk datang ke Rafah perbatasan. Jaraknya nggak jauh bapak-bapak ibu-ibu ke perbatasan antara Mesir dan Palestina. Tapi pintu gerbangnya direbut oleh Israel. Padahal 300 meter dari situ adalah sudah kawasan Gaza.
tapi direbut. Sehingga begitu kita masuk ke Rafah, pasti kita akan berlawanan dengan pasukan Israel. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan pasukan khusus yang dimiliki oleh pemerintah Republik Iran, Republik Mesir maksud saya. Mesir menyiapkan semuanya. Saya punya kenalan Pak Wakil Bupati, Pak Dandim, salah seorang jenderal di Mesir. Jadi di Mesir ini khususnya menarik Pak. Ada satu jenderal yang ditugaskan oleh Presiden Mesir untuk mendampingi 13.000 mahasiswa Indonesia yang kuliah di Al-Azhar. Didampingi Bu. Ada namanya Jenderal Salahuddin. Jadi kalau ada masalah-masalah, saya pasti kontak beliau. Syekh Salah, ini ada orang Indonesia yang belum dapat kiriman. Oh, dia langsung bergerak cari bantuan untuk membantu mahasiswa Indonesia yang belum dapat kirimannya dari orang tuanya. Dan mahasiswa-mahasiswa yang membantu, ibu bapak sekalian, ada 600 mahasiswa Indonesia di Mesir yang menjadi relawan Basnas. Mengapa? Karena 600 mahasiswa itu kita kasih beasiswa dari Basnas Republik Indonesia. Dan ada juga beasiswa dari Basnas Provinsi Riau. Saya belum tahu ini Basnas Provinsi Sulawesi Selatan sudah ngasih beasiswa belum. Tapi buat yang Gaza sudah Bapak Ibu sekalian. Kemarin beliau memberikan Basnas Kota Makassar memberikan beasiswa kepada mahasiswa tadi, setiap orang 10 juta untuk melanjutkan kehidupannya di sini sebelum dia kembali ke Palestina. Kembali ke cerita di Rafah Bapak Ibu sekalian. Jadi truk-truk yang akan masuk itu diperiksa semuanya oleh pasukan Israel. Sehingga mereka tanya, ini lambang apa? Ini lambang Basnas Republik Indonesia. Lihat lambangnya Garuda, kata pasukan. Apa isinya? Bantuan manusia. Diperiksa Bu, Bapak sekalian. Disahkan diperiksa truk-truknya. Dan alhamdulillah karena kita niatnya baik dan setiap waktu ibu-ibu, Bu, setiap waktu kami di Basnas Pak, setiap jam 8 pagi kami doa pagi. Semua para petugas di Basnas Jakarta, Republik Indonesia ada 300 orang. Setiap jam 8 pagi dimanapun mereka berada, pasti melaksanakan doa pagi dengan membuka handphonenya melalui Zoom. Setiap hari Jumat Bapak Ibu sekalian, saya pribadi yang memimpin melakukan acara tadarus dan mujahadah, membaca zikir-zikir aurat yang diberikan oleh guru-guru kita yang bersumber dari Rasulullah SAW untuk menjaga Indonesia agar Indonesia tetap selamat dalam naungan rahmatnya Allah. Penutup doanya waktu itu dan setiap Jumat kami baca Bapak Ibu sekalian. Nanti di akhir saya kasih sanad ijazahnya. Semoga bisa diamalkan agar selayar dijaga Allah, Indonesia dijaga Allah, dan dunia dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa sebelum kita tutup, ketika doa-doa itu Bu Bapak sekalian, kita sering membaca, Ya alimas sirri minna la tahtiki sitara anna wa'afina wa'afu anna وكن لنا حيث كنا وكن لنا حيث كنا وكن لنا حيث كنا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله يا الله بها يا الله بها يا الله bihusnil khatimah. Itu doa yang kami selalu baca di kantor Basnas untuk mengantarkan dan menjaga Indonesia. Wa kullana haitsu kunna ya Allah, wa kullana haitsu kunna ya Allah. Ya Allah dampingi dimanapun kami berada. Ya Allah dampingi dimanapun kami berada. Maka mudah-mudahan masyarakat Selayar pun mengamalkan doa ini agar anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar masyarakat Selayar dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ibu-ibu, bapak sekalian berbahagia. Sampai hari ini tim kami bergantian berangkat ke Palestina melalui Mesir. Karena kami pun di Gaza sudah ada, yang tadi saya ceritakan melalui jalan tikus, Pak. Ada, kalau ibu-ibu nih, nanti kalau ke Aqsa, di sana ada Madam Mary, orang Palestina yang menjadi bagian tim kita. Dialah yang membagi makanan, yang dana dikirim oleh orang Selayar, diberikan makanan, ada di Gaza. Dia bisa selamat karena dia tahu posisinya. Dia bisa selamat, dan teman-teman Basnas, perwakilan Basnas di Gaza, dia bisa selamat karena dia tahu di mana tempat lari untuk mengumpat dan untuk masuk di lubang-lubang bunker. Orang sekarang kaget dengan Palestina punya bunker. Saya nggak kaget, Bapak Ibu sekalian. Seluruh negara Arab di bawah gurun pasir, ada kota di bawah kota. Seluruh negara Arab di bawah gurun pasir, ada kota di bawah kota. Kalau Bapak pergi ke Mesir, di bawah Mesir ada pangkalan udara F-16 di bawah gurun pasir. Kalau ibu bapak sekalian pergi ke Madinah atau perjalanan ke Mekah, dilihat padang pasir semuanya. Begitu mendekati kawasan Universitas Ummul Qura, di sebelah kiri jalan, di sana padang pasir luas. Di sanalah kota di bawah kota yang ada di kawasan negara Saudi Arabia. Pak Ajat kok tahu? Iyalah Bu, Pak, saya puluhan tahun bergabung dan bertugas di Timur Tengah. Tadi saya cerita dengan Pak Dandim. Saya kalau lagi waktu kosong, saya main ke Libanon, Bu, Pak. Ketemu siapa? Ketemu teman-teman Indonesia yang ditugaskan oleh Panglima TNI berada di kawasan Libanon Selatan. Jadi kalau saya ada di Timur Tengah, mau ketemu, mau main, ya tinggal nyebrang saja, ketemu dengan teman-teman itu. Alhamdulillah bisa ngopi, bisa ngobrol, dan mereka mengantarkan saya untuk bertemu para masyayikh. Insya Allah Bapak Ibu sekalian berbahagia. Mari kita hantarkan dengan keikhlasan hati kita, mengantarkan kemerdekaan Palestina dengan doa. Kita tabung doa-doa kita. Orang-orang Selayar, orang-orang Sulawesi Selatan dan Indonesia, mari kita tabung doa-doa yang terbaik kita. Dan pada saatnya Allah akan membukakan kemenangan, dan pasti Palestina akan menang. Pasti Bapak Ibu sekalian, Palestina akan menang. Saya ketemu dengan Panglima Hamas, Jenderal Richard Meisel, yang tidak mungkin bisa ketemu, tapi saya bisa ketemu, dibantu oleh keluarga raja dari Qatar untuk ketemu di sebuah tempat. Waktu itu saya bersama dengan Pak Alwi Shihab, envoy presiden untuk Timur Tengah. Kami hadir di sana. Dan ketika saya salaman dengan Richard Meisel, Panglima tertinggi Hamas, yang tidak punya lapangan terbang, tapi dia bisa berada di sebuah negara. Dari mana? Dia lewat dari gorong-gorong, dia lewat dari bunker-bunker, padahal jauh dari Palestina ke Qatar, melewati laut. Tapi kalau Allah sudah kehendaki, maka akan masuk dan bertemu. Hari itu saya bilang, Panglima, ana uayyidukum, saya sangat mendukung Anda, bisyartin, dengan syarat. Saya bilang, nud'imukum bisyartin, saya mendukung Palestina, tapi dengan syarat. Apa Sidi Ahmad? Wahidis sufufil Palestin, satukan barisan pasukan Palestina, pasti menang. Masalahnya, kata saya, Pak, Anda belum bersatu. Anda Hamas tidak bersatu dengan Al-Quds. Qassam pasukannya Hamas. Hamas itu partai, Pak, punya pasukan namanya Izzuddin Qassam. PLO punya partai, dia punya pasukan namanya Al-Quds. Tapi Pak, hari ini Bapak lihat, Al-Qassam, Izzuddin Qassam, Hamas dan PLO dan Al-Quds bersatu menyerang Israel. Dan itulah mengapa Israel sudah menyatakan hari ini kalah pasukan khususnya, karena mereka kembali tarik pulang. Dari 200 pasukan khusus yang dikirim, 150 mati, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya pengen sampai subuh, Pak. Tapi kan Ibu Bapak enak duduk, saya berdiri. Bapak Ibu dikasih air, saya enggak. Enggak, bercanda panitia. Insya Allah dengan kebersamaan kita, keikhlasan doa Bapak kita, Allah sudah gerakan mereka bersatu. Maka tinggal
Allah gerakkan pasukan langit untuk memenangi Palestina, dan Palestina akan menang. Karena sesungguhnya terowongan itu Pak sudah berada 500 km di tengah-tengah kawasan Israel. Saya meyakini betul kapan waktu itu dibom masuk ke dalam itu Palestina, bleng ke dalam. Karena terowongan-terowongan itu sudah dibentuk 500 km, 100 km. Padahal perbatasan Gaza dengan Israel itu cuma 50 km Bu. Kayak begini nih, itu 50 km, cuma ini padang pertanian, seluruh tembok-tembok. Nah itu cuma 50 km, padahal gorong-gorong, lubang-lubangnya, bunker, mereka sudah masuk 500 km. Makanya Ubaidillah Qassam dia bilang, kami pasti menang karena kami sudah menguasai kawasan. Demikian dari kami, mohon maaf. Terima kasih Selayar, terima kasih Sulawesi Selatan, terima kasih Indonesia. Ini saham kebaikan kita. Dan nanti di akhirat rumput ini, panggung ini, semua yang hadir akan menjadi saksi di hadapan pengadilan Allah. Dan rumput akan memprotes kepada Allah kalau orang Selayar tidak ada di surga Pak. Ya Allah, ini saya pernah diinjak, tapi untuk doa ya Allah, untuk Palestina, masukkan orang Selayar ke surga ya Allah. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan Rasulullah tersenyum memberikan syafaat kepada orang-orang Selayar. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya agak singkat. Mudah-mudahan nanti Pak Wakil Bupati, kalau ada pesawat Makassar langsung, saya pasti betah Bu ke sini Bu. Saya betah kalau ke Bone jalannya begini Pak. Waduh, ke Bone saya Bu kemarin tuh sampai Pak Bupati nanya bagaimana Pak Ajat. Alhamdulillah nikmat, tapi muntah-muntah. Tapi saya dari Makassar ke sini, saya tidak tidur sepanjang jalan sambil saya baca. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbi, Ya Malik. Assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillahi sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya ijazahkan doa ini dari guru saya. Guru saya masih hidup di Dubai, menjadi penasihat Raja Dubai. Beliau bilang, Ahmad, bacakan doa ini dalam setiap langkah. Kalau bisa engkau baca ini, lepas sendal kamu, injek tanah itu agar tanah menjadi saksi. Bacaannya adalah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbi, Ya Malik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbi, Ya Malik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbi, Ya Malik. Assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillahi sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ajastukum hadhil ijazah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu Bapak silakan buka di YouTube Basnas TV. Hari ini sudah langsung beritanya ke seluruh dunia bahwa kita sudah berkumpul menjadi saksi. Sampai jumpa dalam siaran dan gelombang yang sama. Wabillahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk ceramah tabligh akbar dari Bapak Kiai Haji Ahmad Sudrajat LCMA. Sangat bermakna dan beliau berbagi pengalaman selama beliau berada di Palestina. Dan tentunya kita menyatukan doa dan harapan kita untuk kemerdekaan dari Palestina. Baik, selanjutnya lelang merchandise.